hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut di pagi hari yang indah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita untuk sama-sama mempelajari kisah tentang dakwah dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah sampai di episode ke-24. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, tanpa terkecuali. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala telah selesai menekan perjanjian damai selama 10 tahun dengan orang-orang Quraisy yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala hendak umrah, kemudian dihadang oleh kaum kafir Quraisy, hingga akhirnya terjadi perjanjian damai yang kita sebut sebagai Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang merupakan perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun antara Rasulullah SAW dengan musuh-musuh Allah yang berada di Quraisy, yang berada di Mekah, kafir-kafir Quraisy. Dan setelah perjanjian damai dengan salah satu musuh Allah, yaitu orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW memalingkan perhatiannya kepada musuh bebuyutan, musuh terbesar kaum muslimin. Siapakah mereka? Musuh bebuyutan ini yang bertahun-tahun memusuhi Rasulullah SAW, berkali-kali hendak membunuh Rasulullah SAW, menghabisi Rasulullah SAW dan kaum muslimin, yang menjadi kompor, yang menjadi dalang dari perang Khandaq, dari perang Ahzab. Ya, tidak lain mereka adalah Yahud Khaybar, orang-orang Yahudi dari Khaybar. Inilah musuh bebuyutan kaum muslimin. Ya. Dan mereka tahu bahwa Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mereka mengetahui hal tersebut. Mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad ini adalah ciri-ciri utusan Allah. Namun karena kesombongan mereka, karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad, mereka pun tidak masuk Islam dan mereka memusuhi Rasulullah SAW semenjak kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Orang-orang Yahudi Khaybar. Dan orang-orang Yahudi Khaybar inilah mereka yang seperti kita bahas sebelumnya, bahwa orang-orang Yahudi Khaybar ini kemudian bersatu ya dengan orang-orang Bani Nadir, dengan orang-orang dari Bani Quraidah, ya, dan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, yang sebelumnya mereka mempunyai perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat
bagi seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kedamaian. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sampai di Madinah, Rasul mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Ya, di antaranya di situ ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi ini, ya, dengan perjanjian damai mereka yang kita sebut sebagai Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah ini adalah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Yahudi. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengkhianati perjanjian. Adapun Yahudi, Bani Nadir, tatkala Rasulullah SAW ya, berkunjung kepada Bani Nadir, ya, kemudian Rasulullah SAW ya didudukan di tempat di sebuah pojok di antara rumah-rumah mereka yang bertingkat. Tatkala Rasul duduk, kemudian lihat bagaimana kejinya orang-orang Yahudi. Tiba-tiba seseorang mengatakan, aku akan menaruh batu yang sangat besar dan menjatuhkannya ke atas kepala Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala lah kemudian yang memberitahu Nabi Muhammad melalui Jibril. Ya, sehingga Rasulullah SAW selamat dari batu yang hendak dijatuhkan oleh Bani Nadir. Kemudian Bani Nadir diusir oleh Rasulullah SAW. Berkumpullah di Khaybar. Belum selesai sampai di situ. Bagaimana orang-orang Yahudi kemudian ketika berkumpul di Khaybar, mereka kemudian mengkompori, mereka kemudian menggoreng, memasak isu-isu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya mereka lah menjadi dalang bagaimana orang-orang seantero Arab berkumpul untuk menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dalam perang Khandaq, ya, sehingga orang-orang Quraisy ya mengumpulkan pasukan yang sangat besar berjumlah 4.000, kemudian Ghatafan jumlahnya 6.000, kemudian kabilah-kabilah kecil sekitar Arab, sehingga terkumpul pasukan terbesar ya untuk menghabisi Rasulullah SAW di Madinah dalam perang Khandaq. Siapa dalangnya? Tidak lain adalah orang-orang Yahudi dari Khaybar. Maka Rasulullah SAW ya tidak lagi bisa berdamai dengan kaum yang seperti ini. Sesungguhnya kaum yang seperti ini diberi perjanjian damai selalu mengkhianati. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya kemudian selalu berkali-kali dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Maka tidak ada lagi jalan untuk berdamai dengan orang-orang yang demikian. Rasulullah SAW kemudian memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Yahudu Khaybar. Ya, wa kanat Khaybar madinatan kabiratan, dan Khaybar ini adalah sebuah kota yang sangat besar. Ya, zatu husunin wa mazari, yang dimana penuh dengan benteng-benteng berlapis. Jadi pusatnya orang-orang Yahudi di Arab itu di Khaybar. Jadi mereka berkumpul, orang-orang Yahudi membuat satu kota yang besar. Nah, itu kota tersebut tidak lain adalah Khaybar. Orang-orang Madinah yang diusir oleh Rasulullah SAW karena pengkhianatan mereka, Bani Nadir. Ya, kemudian sebelumnya ada Bani Qainuqa ya, dan Bani Quraidah. Nah, mereka ini kaburnya kemana? Mereka kabur ke Khaybar. Benteng yang kota yang sangat besar, yang memiliki benteng-benteng berlapis yang sangat kuat, yang bahkan Ghassan ya kerajaan yang afiliasinya ke Romawi tidak berhasil untuk menembus benteng-benteng dari Yahudi. Ini benteng yang sangat kuat, benteng Khaybar, benteng-benteng yang berlapis-lapis. Nanti kita akan sebutkan berapa lapis ya benteng yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di Khaybar. Wadzat mazari', dan Khaybar ini memiliki kebun-kebun kurma yang sangat besar, yang sangat banyak dan sangat subur. Ya, sehingga sampai sekarang pun ya kurma-kurma yang ada di Mekah, yang ada di Madinah,
ya banyaknya hasil dari kebun-kebun korma di Khaybar sampai sekarang. Ya, maka ini Khaybar adalah kota yang sangat kaya, kota yang sangat besar, penuh dengan emas, penuh dengan perak, penuh dengan harta benda, binatang-binatang ternak. Ya. Dan jumlah pasukan yang ada di Khaybar ini berjumlah sangat besar. Ya, asyratu alafi muqatil, 10.000 pasukan yang bersiap untuk menjaga Khaybar, ya, dari pasukan-pasukan yang menyerangnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian mengumumkan kepada kaum muslimin, ya, bahwa setelah berdamai dengan orang-orang di Quraisy, kita akan menyerang Khaybar. Ya, karena pengkhianatan mereka, karena mereka adalah ular yang berbisa. Mereka adalah ular. Bagaimana mereka begitu membahayakan kaum muslimin, ya, eksistensi mereka sangat berbahaya. Maka Rasulullah SAW pun memutuskan untuk pergi menuju Khaybar yang jaraknya 150 kilometer, ya, 150 kilometer dari Madinah. Ini 150 kilometer dari Madinah, ini jarak Khaybar, ya, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam kurang lebih 3 hari SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun berdiri, ya, memanggil para sahabatnya, ma'syaral muslimin, ya ma'syaral muslimin. Ya, maka diumumkan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Rasul akan memerangi orang-orang Yahudi yang selalu berkhianat, ya, atas perjanjian-perjanjian yang kita buat. Dan Rasulullah SAW mensyaratkan bahwa yang mengikuti peperangan ini hanyalah orang-orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Nah, kita telah bahas ini, Cepi, ya, Bai'atur Ridwan ini adalah Bai'at Ridwan yang ada di bawah pohon Ridwan ketika terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Jumlahnya 1.400 dan mereka telah berbaiat siap mati untuk Rasulullah SAW. Lihat bagaimana syarat Rasulullah SAW. Tidak boleh ada yang ikut peperangan ini, perang Khaybar ini, kecuali mereka-mereka yang ikut berbaiat di bawah, ya, pohon Ridwan, ya, tatkala Bai'atur Ridwan. Kenapa? Karena merekalah orang-orang yang imannya kuat. Mereka lah orang-orang yang imannya tidak dipertanyakan lagi. Mereka siap mati untuk Rasulullah SAW. Bahkan diantaranya mereka berbaiat 3 kali. Ya, untuk, ya Rasulullah, ubayyuka alal maut. Aku berbaiat untuk melindungimu sampai tetes darah penghabisanku, ya Rasulullah. Ini para sahabat, jumlahnya sedikit, hanya 1.400. Bayangkan orang-orang Yahudi jumlahnya 10.000. Tapi Rasulullah SAW memilih untuk berperang dengan jumlah yang sedikit, namun kualitas keimanan mereka tidak dipertanyakan. Ya, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya, kam min fi'atin qalilah. Berapa banyak kelompok, berapa banyak kaum yang sedikit, ya, kemudian bisa mengalahkan kaum-kaum yang jauh lebih besar darinya. Ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman mereka yang kuat. Ya, Rasulullah SAW menolak orang-orang munafik. Maka di sini tidak ikut Abdullah ibn Ubay bin Salul, Rasul munafiqin, kepalanya orang-orang munafik, tidak ikut pada perang Khaybar. Begitu juga kroco-kroconya, ya, pengikut-pengikut munafiknya. Tidak ada satupun yang ikut dalam perang Khaybar. Jad ibn Qais, satu-satunya munafik yang ikut dalam perang, dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, pun tidak ikut dalam peperangan ini. Begitu juga mereka yang lemah imannya. Ya, sehingga 1.400 yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW ini adalah pasukan-pasukan yang teruji. Ya, pasukan-pasukan yang kuat imannya, pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikut perang bukan untuk dunia,
Mereka ikut perang bukan untuk mendapatkan ghanimah, untuk mendapatkan harta rampasan perang dari Khaybar yang terkenal kaya raya, bukan. Mereka perang lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dunia. Bahkan mereka perang untuk mencari syahid, untuk mencari kematian, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi bersama ashabus syajarah, bersama orang-orang yang ikut Bai'atur Ridwan, wahum 1400, jumlahnya 1400 pasukan. Amal munafiqun, sedangkan orang-orang munafik, wara'suhum, dan kepalanya tidak lain adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lihat bagaimana kejinya orang munafik, kejinya Abdullah ibn Ubay bin Salul. Tatkala mendapatkan kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk menyerang Khaybar, apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Ubay? Maka Abdullah ibn Ubay mengutus utusannya untuk memberitahu orang-orang Yahud Khaybar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuju Khaybar. Maka bersiaplah kalian, hati-hatilah kalian. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaikum fakhudhu hidrakum wa la takhafu min fa inna adadakum wa iddatakum katsirah. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, sesungguhnya Muhammad telah menuju Khaybar, maka bersiap-siaplah kalian, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian, tetapi wala takhafu minhum, tetapi kalian tidak perlu takut dari mereka. Kalian waspadalah kalian, wala takhafu minkum, tapi kalian tidak perlu takut dari pasukannya Muhammad. Fa inna adadakum wa iddatakum katsira, sesungguhnya jumlah kalian jauh melampaui batas jumlah kaum muslimin, dan perbekalan kalian itu sangat besar. Ini dikatakan bahwa bentengnya Khaybar, benteng-benteng yang ada di Khaybar ini, kalau dikepung bisa bertahan selama 1 tahun lamanya. Ini karena perbekalan yang besar, yang banyak, logistiknya cukup. Mereka punya mata air di dalam benteng, kebunnya sangat banyak, dan mereka menimbun hasil-hasil perkebunnya di dalam benteng. Sehingga kekuatan mereka nih kalau dikepung setahun pun mereka kuat. Kemudian apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Wa qaumu Muhammadin qalilun, la silaha ma'ahum illa qalil. Sedangkan Muhammad ini jumlahnya hanya sedikit kaumnya, hanya 1400. Dan senjata mereka itu sangat minim. Yang nggak ada apa-apanya dibanding senjata-senjata kalian, dibanding tameng-tameng kalian, dibanding baju-baju perang kalian dan pedang-pedang kalian, wahai orang-orang Yahudi. Ini Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Maka orang-orang Yahudi, mereka tatkala mendengar hal tersebut mereka kaget. Mereka kemudian ketakutan. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi meskipun jumlah kaum muslimin sedikit, mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu yang pergi menghadapi mereka ini adalah utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu itu adalah Nabi, itu adalah Muhammad SAW. Maka mereka ketakutan, sehingga mereka pun akhirnya mengirim utusan untuk meminta bantuan dari Ghatafan. Ini Ghatafan itu sekutunya orang Yahudi Khaybar, orang-orang Ghatafan. Maka orang-orang Ghatafan sepakat untuk membantu orang-orang Yahudi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu membagi setengah hasil kebun dari orang-orang Yahudi Khaybar kepada Ghatafan. Ini syaratnya, akadnya ini. Saya mau membantu orang-orang Yahudi dengan syarat diberikan setengah hasil kebunnya orang-orang Yahudi Khaybar. Maka sepakatlah kedua belah pihak. Maka Rasulullah SAW berangkat dari Madinah. Ghatafan, sekutunya orang-orang Yahudi berangkat dari kaumnya. Ghatafan ini jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya cukup banyak. Dikatakan orang-orang Ghatafan ini tatkala perang Khandaq pun jumlahnya 6.000.
Ya, 6.000 pasukan. Ya, namun di tengah jalan, ya, apa yang terjadi dengan Ghatafan? Ya, wa fit tariq, ya, ketika dalam perjalanan, ya, untuk membantu orang-orang Yahudi, ya, sami'a Ghatafan Hasan walaghatan. Ya, tiba-tiba orang-orang Ghatafan ini tatkala di perjalanan menuju Madinah, mereka mendengar suara-suara seperti teriakan-teriakan, seperti hiruk pikuk di belakang mereka, yaitu di kota mereka, di kampungnya orang-orang Ghatafan. Sedangkan mereka sudah pergi, ya, dalam perjalanan menuju mana? Menuju Khaybar, kota Khaybar. Maka orang-orang Ghatafan pun memutuskan, jangan-jangan Muhammad tidak jadi menyerang Khaybar, tapi malah menyerang kota kita. Ya, malah menyerang Ghatafan. Ini maka mereka pun akhirnya ketika dalam perjalanan memutuskan untuk ayo kita kembali. Kita selamatkan harta kita, kita selamatkan anak istri kita. Jangan sampai anak istri kita diserang oleh Muhammad. Maka pulanglah mereka, ya, ke kampung halamannya, ya, untuk menjaga-jaga. Ya, mereka berjaga-jaga terus. Jangan sampai ternyata nanti Nabi Muhammad bukan menyerang Khaybar, malah menyerang Ghatafan. Maka mereka pun berjaga-jaga, waspada di kampung mereka sendiri. Tidak jadi pergi untuk membantu orang-orang Yahudi Khaybar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah menuju Khaybar yang jaraknya 150 km, ya, ditempuh dalam 3 hari. Seorang sahabat yang juga seorang penyair, kemudian untuk membangkitkan semangat kaum muslimin, maka selama perjalanan ini seorang penyair dari Ansar, ya, sahabat ini kemudian bersenandung dengan syair-syair yang indah, ya, untuk membangkitkan semangat kaum muslimin. Ya, apa kata sahabat yang penyair ini? Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna faghfir fida'an laka mattaqaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Maka diulang-ulang, ini syair yang begitu indah, yang artinya kurang lebih, ya Allah, jika bukan karenamu ya Allah, maka kami tidaklah mendapat hidayah, dan kami tidak akan bersedekah, dan kami tidak akan sholat, tidak akan menunaikan ibadah sholat. Faghfir fida'an laka mattaqaina. Maka ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ya, selama kami masih bertakwa kepadamu ya Allah. Wa tsabbitil aqdama in laqaina. Dan kokohkanlah kami saat bertemu musuh. Diulang-ulang syair ini. Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallayna faghfir fida'an laka mattaqaina wa tsabbitil aqdama in laqaina. Diulang-ulang untuk membangkitkan semangat kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar syair yang indah ini, ya, yang menunjukkan bagaimana mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan untuk menghadapi pasukan yang jauh lebih besar daripada mereka. 1.400 dibandingkan 10.000 pasukan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar senandung ini berkata, Man hadza? Siapa orang yang membacakan syair ini, wahai sahabatku? Kemudian mereka berkata, Innahu Amir ibnul Aqwa. Ya, ini sahabat ini tidak lain adalah penyair bernama Amir ibn Aqwa, salah seorang sahabat dari Ansar, ya, dari Ansar. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Yarhamuhullah, Allahu Akbar. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya rahmat, mengampuni dosa-dosanya. Ini arti dari Yarhamuhullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya rahmat, mengampuni dosa-dosanya. Maka para sahabat
mendengar perkataan Rasulullah SAW, yarhamuhullah, mereka kemudian berkata, Allahu Akbar. Ya, begitu indahnya. Kenapa begitu indah? Karena para sahabat tahu kalau Rasulullah SAW mengatakan yarhamuhullah kepada seseorang secara khusus. Ya, di sini mengatakan yarhamuhullah secara khusus kepada siapa? Amir ibnul Aqwa. Maka apabila Rasul mengatakan perkataan yarhamuhullah, maka dipastikan orang yang dikhususkan tersebut syahid di medan perang. Mereka tahu berarti Amir ibn Aqwa akan syahid di perang Khaybar. Maka para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, laula amta'tana bihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya andaikan engkau mengatakan yarhamuhullah itu juga kepada kami ya Rasulullah. Ini bagaimana mereka berlomba-lomba, CP. Ya, mereka ingin syahid, ya, ingin mendapatkan gelar mujahid, ya, syahid, dan didoakan oleh Rasulullah SAW, yarhamuhullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dan ini kemuliaan. Kenapa orang yang syahid? Ya, Allahu Akbar, itu merupakan martabat yang tertinggi daripada aulia. Ya, para wali-wali Allah, bahkan bisa memberikan syafaat bagi 70 dari keluarganya. Bayangkan, orang yang mati syahid ini bisa memberikan syafaat, ya, membawa masuk keluarganya, ikut bersamanya 70 orang dari keluarganya. Bayangkan, itu istrinya, anaknya, ya, kemudian sahabat-sahabatnya juga, ya, dibawa 70 orang itu bersama orang yang mati syahid. Ini kemuliaan yang luar biasa. Dan para sahabat tatkala mendengar hal tersebut berkata, ya Rasulullah, seandainya engkau mengatakan hal tersebut kepada saya ya Rasulullah, ya, doakanlah saya yarhamuhullah ya Rasulullah. Ini harapan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ikut perang bukan untuk dunia, bukan untuk ghanimah, bukan untuk harta rampasan perang. Mereka perang untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW pun kemudian tatkala sampai ke kota Khaybar, kemudian orang-orang di Khaybar ternyata mereka tidak tahu. Ya, mereka keluar di pagi hari, ya, di waktu subuh mereka hendak pergi ke kebun-kebun mereka, hendak pergi ke tempat-tempat kerja mereka. Ya, ke kebun-kebun membawa cangkul-cangkul mereka. Tiba-tiba pasukan Rasulullah SAW datang dengan 1.400 kekuatan pasukan kaum muslimin. Ya, maka mereka pun kaget dan mereka saling bersautan, Muhammadun wal khamis, Muhammadun wal khamis. Ya, ada Muhammad dan pasukannya, ada Muhammad dan pasukannya, berlindung. Maka berlindunglah orang-orang Yahudi, ya, di benteng-benteng mereka. Ya, mereka kemudian masuk ke benteng-benteng mereka. Ya, dan benteng pertama namanya adalah Hisnu Naim. Ya, namanya benteng Naim. Ini benteng pertama dari orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW tatkala sampai di kota Khaybar, kemudian Rasulullah SAW ya bermalam tidak jauh dari benteng Khaybar, dari benteng Naim, di malam harinya. Ya, jadi Rasulullah SAW tatkala sampai tidak langsung menyerang benteng Khaybar, tapi Rasulullah SAW kemudian beristirahat terlebih dahulu, kemudian berkemah, dan di malam harinya Rasulullah SAW tatkala sampai kemudian mengatakan apa? Rasulullah SAW kemudian bersabda dalam hadis yang sahih, ya, rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Apa kata Rasulullah SAW? Di malam itu Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin dan berkata, la'u'tiyanna rayah, ya, la'u'tiyanna rayah gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku akan memberikan panjiku ini, panji Rasulullah SAW, besok hari,
Ya, kepada seseorang yuhibbullaha wa rasulah, yang cinta Allah dan mencintai Rasulnya. Ini kriteria pertama. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan besok akan aku berikan panji ini. Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana kriterianya? Kriterianya adalah orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kriteria pertama. Ya, adapun kriteria kedua inilah yang paling mulia, yang lebih mulia daripada kriteria pertama. Apa yang lebih mulia daripada mencintai Allah dan Rasulnya? CP, ada nggak yang lebih mulia daripada mencintai Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Masih ada, CP. Masih ada. Jadi kriteria pertama tadi apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ini para sahabat semuanya cinta Rasul dan cinta Allah. Ya, seluruh sahabat cinta Allah dan cinta Rasulnya. Ya, tetapi kriteria yang kedua ini yang luar biasa. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, yaitu dan mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini berbalas. Tidak semua sahabat mendapatkan cintanya Allah dan cinta Rasulnya. Kita tahu seluruh sahabat ini mencintai Allah dan cinta Rasulnya. Kalau mereka tidak cinta Allah dan cinta Rasulnya, mereka tidak akan berbaiat untuk mati demi melindungi Rasulullah SAW. Adapun yang kedua ini yang mulia, yang jauh lebih mulia daripada yang pertama, yaitu kriterianya adalah dan Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Maka Umar bin Khattab berkata, mengatakan terhadap dirinya, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Ya, kata Umar bin Khattab, bahwa aku tidak pernah ingin mendapatkan sebuah kedudukan. Umar bin Khattab berkata demikian. Sekalipun aku tidak pernah mengharapkan kedudukan, kecuali aku ingin mendapatkan kedudukan di hari itu. Karena kedudukannya mulia. Umar bin Khattab ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, begitu juga kaum muslimin. Dikatakan kaum muslimin ketika itu semuanya di malam hari berharap. Mereka mengatakan siapa kira-kira yang akan diberikan panjinya Rasulullah SAW. Ya, andaikan aku, semoga aku. Ya. Umar bin Khattab pun demikian. Ya. Berharap. Sangat harapan yang sangat besar mereka. Harap-harap gitu ya, harap-harap cemas gitu ya. Wah, semoga saya yang dapat lah, berharap besar itu kaum muslimin. Bahkan kata Umar bin Khattab, ya esok harinya, ya tatkala dikumpulkan Umar bin Khattab maju terdepan. Umar bin Khattab badannya besar, ya kepalanya otomatis tinggi besar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab maju terdepan, barisan paling depan. Ya berharap ini buat kamu wahai Umar, panjinya. Itu harapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan tatkala sampai ke depan Umar bin Khattab masih berdiri ini, agak jinjit. Ya, agar Rasul melihat dirinya gitu ya. Enggak memilih orang lain. Nah, kemudian falamma asbah, tatkala Rasulullah SAW kemudian keesokan harinya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, tatkala kaum muslimin telah menunggu siapa nih siapa orang yang mendapatkan keutamaan, yang mendapatkan panji Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Maka para sahabat berkata, innahu yashtaki ainah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib ini matanya sakit ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah SAW meminta untuk dipanggilkan Ali bin Abi Thalib. Maka dipanggilkanlah Ali bin Abi Thalib, fabasaq. Ya, fabasaq Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW meniupkan mata Ali bin Abi Thalib. Ya, ditiupkan matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Fabari'a ka'an lam yakun. Maka langsung mata tersebut setelah didoakan oleh Rasulullah SAW kemudian ditiup oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat lain kemudian dikatakan diludah gitu ya, diludahi oleh Rasul, ditiup matanya oleh Rasulullah SAW, kemudian langsung sembuh mata dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Allahu Akbar. Ini diantara mukjizat dari Rasulullah SAW di perang Khaybar.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala memberikan panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapakah itu? Tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal Islam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Ali, majulah engkau dengan tenang wahai Ali. Ya. Dan tatkala engkau sampai di depan benteng dari orang-orang Yahudi ini, ya, ud'uhum ilal Islam, maka ajaklah mereka untuk masuk Islam. Ini yang pertama. Ya. Setiap kali perang, ya, maka yang pertama kali adalah mengajak orang untuk masuk Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpenting bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdakwah. Rasulullah tidak lain adalah ingin mendakwahkan orang-orang Yahudi Khaybar, ya, yang mereka telah berkali-kali berkhianat atas janji-janji yang dibuat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengajak orang-orang Yahudi ini untuk masuk Islam terlebih dahulu. Ya, fa'in rafat, ya, apabila mereka kemudian menolak, ya, nah baru setelah itu, gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru setelah itu engkau perangi wahai Ali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Ya, seandainya ada satu orang wahai Ali bin Abi Thalib, ya, seandainya satu orang masuk Islam di tanganmu wahai Ali bin Abi Thalib dari orang-orang Yahudi ini, kata Rasulullah SAW, maka itu lebih baik bagimu, lebih besar pahalanya bagimu, lebih utama bagimu, ya, daripada seluruh harta benda, seluruh ghanimah yang ada di Khaybar. Ya, benteng yang sangat besar, benteng yang sangat kaya raya, kota yang sangat kaya raya, Khaybar. Maka berangkatlah, ya, Ali bin Abi Thalib yang menuju ke benteng pertama dari benteng-benteng Khaybar. Dan Khaybar ini seperti yang dikatakan tadi, ya, bentengnya berlapis-lapis. Ya. Adapun benteng yang pertama namanya Hisnu Naim. Ini perlu dicatat ini, ya, para pendengar. Benteng yang pertama namanya Hisnu Naim, ya, jamaah. Hisnu Naim ini adalah benteng pertama, benteng Naim. Benteng pertama dari orang-orang Yahudi. Kemudian apa benteng yang kedua? Benteng yang kedua namanya adalah Hisnu Sa'ab, ya, benteng As-Sa'ab. Ya, benteng As-Sa'ab. Ini benteng yang kedua. Kemudian benteng yang ketiga ada Hisnu Zubair. Ya, benteng Az-Zubair, ya, atau dalam yang lain dikatakan, dalam riwayat lain dikatakan Hisnu Qil'ati Zubair, ya, sama artinya benteng Az-Zubair. Kemudian yang ketiga ada Hisnu Ubay, ada benteng Ubay. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada Hisnun Nazar, ya, benteng Nazar. Ini adalah 5 benteng utama. Ini 5 benteng utama terbesar, ya, yang ada di Khaybar. Adapun ada benteng-benteng lain yang lebih kecil daripada benteng ini. Ya, tapi kekuatannya, ya, tidak lebih besar daripada 5 benteng terbesar dari orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memberikan panji kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian pergilah Ali bin Abi Thalib bersama pasukan kaum muslimin membawa panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju benteng pertama, benteng Naim. Tatkala Ali bin Abi Thalib sampai ke benteng Naim, ya, fa'aradal Islam, maka Ali mendakwahkan orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Ya, farafad, mereka menolak untuk masuk Islam. Maka Ali bin Abi Thalib pun kemudian meminta mereka, ya, untuk mubarazah. Ya, maka keluarlah seorang bernama Marhab. Ya, seorang bernama Marhab
ketua dari kabilah di Khaybar, ya di Benteng Naim. Siapa pimpinan dari Benteng Naim? Dia namanya adalah Marhab. Marhab ini badannya tinggi besar, ya baju perangnya lengkap, ya penuh dengan besi ya. Kemudian pedangnya juga besar dan terkenal dengan keberaniannya, dengan mentalnya. Marhab. Maka majulah Marhab. Kemudian Marhab mengatakan syair, ya, untuk mengajak untuk menantang kaum muslimin untuk berduel dengannya. Apa kata Marhab? Marhab kemudian berkata, "Qad alimat Khaybaru anni marhabu, syakis silahi batalun mujarrabu." Ya, kata Marhab kemudian berkata, Khaybar itu telah kenal siapa aku ini, siapa Marhab ini. Ya, seluruh Khaybar tahu, ya, siapa Marhab ini. Marhab adalah seorang yang pemberani. Ya, saya ini orang yang sangat pemberani yang dikenal di seluruh Khaybar. Syakis silahi batalun mujarrabu. Ya, kesatria pengalaman, ya, yang sangat terkenal, ya, yang ahli dalam menenteng pedangnya. Man yubariz, kata Marhab, siapa yang berani untuk berduel 1 lawan 1 denganku? Ya, kata Marhab. Ya, kemudian fakharaja minal muslimin Amir ibnul Aqwa. Maka orang pertama yang maju dari kaum muslimin adalah Amir ibnul Aqwa. Nah, siapa Amir ibnul Aqwa ini tadi Cepi? Masih ingat gak ini Cepi? Amir ibnul Aqwa tadi yang bersenandung. Ya, yang tadi membuat syair yang apa kata Rasulullah SAW? Yarhamuhullah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Amir. Ya, Amir ibnul Aqwa. Amir ibnul Aqwa tatkala mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Amir orang yang semakin bersemangat, ya, untuk segera syahid, ya, tidak sabar untuk mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya, ya, surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kaum muslimin. Maka majulah Amir ibnul Aqwa, tapi pedangnya pendek Amir ibnul Aqwa ini. Maka tatkala melawan Marhab yang badannya besar, pedangnya besar, ya, kemudian tidak lama kemudian Marhab akhirnya mampu untuk membunuh Amir ibnul Aqwa. Maka benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Amir ibnul Aqwa pun menjadi orang yang syahid yang pertama di perang Khaybar. Ya, seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yarhamuhullah, khusus, ya, bagi orang itu, maka dia akan mati syahid. Itulah yang terjadi kepada Amir ibnul Aqwa. Dan itu ditunggu-tunggu oleh Amir ibnul Aqwa. Ya, Amir ibnul Aqwa ingin mati syahid. Ya, radhiyallahu anhu. Kemudian setelah membunuh Amir ibnul Aqwa, maka Marhab semakin menjadi-jadi. Dikatakan lagi, ya, qad alimat Khaybaru anni marhabu, syakis silahi batalun mujarrabu. Ya, siapa yang man yubariz, siapa yang berani berduel melawanku lagi? Ini Marhab semakin besar kepala, semakin sombong Marhab. Ya, maka majulah kesatria kaum muslimin. Ya, siapakah dia? Dia adalah Abul Hasan, itu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Majulah Ali bin Abi Thalib, ya, dengan pedangnya. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib jika dibandingkan dengan Marhab ini sebenarnya enggak apple to apple, ya, enggak selevel. Amir seorang yang Marhab dengan Ali bin Abi Thalib. Marhab ini seorang yang badannya besar, ya, kemudian baju perangnya lengkap, ya, senjatanya sangat kuat, sangat besar, ya. Kemudian perisainya, ya, itu berbeda dengan senjata dari Ali bin Abi Thalib. Apa adanya Ali bin Abi Thalib dengan badan yang jauh lebih kecil. Karena Ali masih seorang yang sangat muda. Ya, umurnya masih 19 atau 20 tahunan. Masih sangat muda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Namun yang kuat dari Ali bin Abi Thalib tidak lain adalah keimanannya. Ya, tidak lain adalah
kuwatul iman, ya, kekuatan imannya lah yang membuat Ali bin Abi Thalib kemudian sangat berani, sangat kuat di medan perang, ya. Fabaraza Aliun marhaba, maka Ali bin Abi Thalib pun kemudian duel 1 lawan 1 melawan Marhab. Kemudian setelah duel yang sangat sengit, kemudian Ali bin Abi Thalib bisa memenggal leher dari Marhab, ya. Kemudian bertakbirlah Ali bin Abi Thalib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kaum muslimin ikut bertakbir bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam riwayat para ulama, ya, dalam kitab muarrikhin, para ahli tarikh dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib, ya, sebelum kemudian membunuh Marhab, Ali bin Abi Thalib kemudian membalas syair-syair dari Marhab. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Analladzi sammatni ummi Haidarah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, akulah, ya, anak yang diberi nama oleh ibuku Haidarah. Haidar ini dalam bahasa Arab artinya singa. Aku diberi nama oleh ibuku singa. Masya Allah. Maka ada Ustadz Haidar, ini artinya singa. Masya Allah, karena berani, insya Allah, gitu ya. Haidar di sini artinya singa, artinya pemberani, gitu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Aku diberi nama oleh ibuku, ya, apa, Haidar, artinya singa. Ya. Jangan main-main denganku, kata Ali bin Abi Thalib. Ini sebelum terjadi duel. Ini duel syair terlebih dahulu. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalaisi ghabatin, ya, karihil manzara, ya, seperti singa hutan, ya, yang sangat menakutkan. Maka majulah Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian memenuhi tantangannya dari Marhab tadi, yang dikatakan ana Haidar, saya seorang singa, ya, singanya Allah. Kemudian terjadilah peperangan tadi, terjadilah duel tadi antara Ali dan Marhab. Kemudian Ali bin Abi Thalib mampu untuk memenggal kepala dari Marhab. Allahu Akbar. Adapun duelis yang lainnya, kemudian berduellah antara Zubair, ya, Zubair seorang sahabat Nabi, ya, melawan adiknya Marhab, ya, namanya Yasir. Ya, Yasir masih adiknya Marhab. Kemudian terjadi duel dan Yasir pun terbunuh, ya, dengan pedangnya Zubair radhiyallahu anhu. Maka orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi melihat kaum muslimin begitu kuat di medan perang, ya, berduel 1 lawan 1, ya, seluruh kesatria Yahudi, Marhab, Yasir, dan kesatria lainnya kalah dalam duel melawan kaum muslimin, melawan Ali bin Abi Thalib, melawan Az-Zubair, dan melawan kaum muslimin yang lainnya. Maka mereka pun akhirnya mundur lagi, masuk ke benteng Naim. Ya, mereka tidak berani untuk melawan kaum muslimin, ya, face to face, secara langsung. Tapi mereka bertahan di benteng-benteng mereka, kemudian menghujani kaum muslimin dengan panah-panah mereka, dengan batu-batu dari benteng-benteng Naim. Hingga setelah berhari-hari, ya, kaum muslimin kemudian menyerang terus benteng dari Yahud di Naim, benteng Naim, sehingga orang-orang Yahudi setelah berhari-hari, ya, dikepung oleh kaum muslimin. Kemudian mereka putus asa untuk menghadapi kaum muslimin. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari benteng Naim. Ya. Kemana? Keluar dari benteng Naim, mundur ke benteng selanjutnya, benteng yang kedua. Apa nama benteng yang kedua? Benteng yang kedua adalah namanya As-Sa'ab, ya, Hisnus Sa'ab, benteng Sa'ab. Maka pergilah orang-orang Yahudi menuju benteng selanjutnya, benteng Sa'ab. Maka kaum muslimin pun masuk ke benteng Naim tadi, benteng yang pertama. Di benteng Sa'ab, ya, maka dikepunglah orang-orang Yahudi, ya, selama 3 hari oleh Rasulullah SAW dan oleh pimpinan perangnya ketika itu Al-Hubab, ya, Al-Hubab ibnul Munzir.
Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah kaum muslimin kemudian terdesak oleh keadaan. Kenapa terdesak oleh keadaan? Kaum muslimin perbekalan mereka habis tatkala mengepung benteng Sha'ab. Maka kaum muslimin kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk segera dibukakan benteng Sha'ab ini, ya, agar kaum muslimin tidak kelaparan, ya, tidak kalah karena kehabisan perbekalan. Maka setelah Rasulullah SAW berdoa di hari ketiga, ya, dari pengepungan tersebut, makanan telah habis, minuman telah habis, kaum muslimin tidak bisa bertahan lebih lama ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa dari Rasulullah SAW, sehingga di hari ketiga itulah kaum muslimin bisa masuk, ya, bisa menembus pertahanan dari orang-orang Yahudi, ya, di benteng Sha'ab, sehingga orang-orang Yahudi kemudian mundur lagi ke benteng yang ketiga. Apa benteng yang ketiga? Benteng yang ketiga adalah Qal'atu Zubair, yaitu benteng Az-Zubair, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala masuk untuk mengepung benteng yang ketiga. Ini benteng yang ketiga ini benteng yang sangat kokoh. Ya, benteng Az-Zubair ini benteng yang kokoh, yang sangat tinggi di puncak ketinggian. Ya, sehingga orang-orang Yahudi ini pede, ya, percaya diri tatkala di benteng Az-Zubair, dan makanan mereka melimpah. Terlebih di benteng Az-Zubair ini ada mata air di situ, mengalir air. Jadi mau dikepung berapa hari juga mereka kuat. Ya. Sehingga sampai seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata orang ini, ya, innaka law aqamta syahran ma balu inna lahum syaraban wa uyunan tahtal ard. Ya Rasulullah, seandainya engkau mengepung mereka selama sebulan penuh, mereka enggak akan peduli, ya Rasulullah. Orang-orang Yahudi tatkala ada di benteng Az-Zubair ini, mereka penuh dengan makanan dan air yang melimpah. Ya, mereka mengalir air tersebut, ya, ke benteng Az-Zubair. Maka kalaupun engkau ingin mengalahkan orang-orang Yahudi di benteng Az-Zubair, maka putuslah air, ya, yang mengalir ke benteng Az-Zubair. Maka diputuslah air itu oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga tatkala orang-orang Yahudi di benteng Az-Zubair kemudian kehabisan air, kemudian mereka pun akhirnya terpaksa keluar untuk menghadapi Rasulullah SAW. Ya, terjadi kemudian duel lagi, ya, dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kemudian setelah duel dan semua duel tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian orang-orang Yahudi kabur lagi. Ini orang-orang Yahudi, mereka nggak berani untuk berhadap-hadapan dengan kaum muslimin. Padahal jumlahnya CP tadi jauh lebih banyak, ya. Tadi ya orang-orang Yahudi berapa jumlahnya tadi? 10.000 melawan 1.400. Ini timpang, sangat jauh, ya, sangat jauh. Tapi kaum muslimin mempunyai kekuatan iman, sedangkan orang-orang Yahudi mereka ketakutan, ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka dalam Al-Qur'anul Karim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Sesungguhnya mereka tidak akan berani untuk memerangimu, wahai Muhammad, ya, kecuali di balik benteng-benteng, ya, au min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka ini pengecut. Mereka mengira mereka adalah sebuah kelompok yang kuat, padahal mereka tercerai-berai. Ya, mengapa mereka demikian? Bi annahum qaumun la yafqahun, karena mereka orang-orang yang tidak berpikir, ya, tidak berakal. Ini orang-orang Yahudi yang tidak tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kesombongan, ya, karena keangkuhan mereka,
Kemudian mereka pun menolak bukti-bukti nyata dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Yahudi pun kemudian lari lagi ke benteng yang selanjutnya. Ya, benteng yang keberapa? Benteng yang keempat. Ya, benteng yang keempat ini namanya Hisnu Ubay. Benteng Ubay. Ini benteng keempat. Maka orang-orang Yahudi di benteng Ubay ini kemudian terjadi lagi mubarozah, ya, duel satu lawan satu. Ya, kemudian orang-orang Yahudi yang tatkala maju, di antaranya ada 2 orang ya, dari pemuka Yahudi maju untuk menantang duel kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun maju lagi, di antaranya ada Abu Dujana. Ya, ini Abu Dujana ini seorang sahabat yang masyhur, ya, sahabat yang terkenal. Ya, sahibul asabah al-hamra, ya, yang terkenal dengan namanya pemilik ikat kepala berwarna merah. Ini Abu Dujana. Jadi kalau perang dia pakai ikat kepala warna merah, gitu ya. Siap mati gitu ya. Kalau sekarang banyak demonstran biasanya ya, Syafi'i, Masya Allah. Ini Abu Dujana menggunakan ikat kepala berwarna merah. Jadi udah ketahuan itu siapa pakai ikat kepala warna merah. Abu Dujana. Itu ya kesatria terkenal dari kaum muslimin. Maka Abu Dujana pun menghabisi duelis dari orang-orang Yahudi. Maka setelah kaum muslimin menghabisi duelis dari orang-orang Yahudi, mundur lagi mereka. Ini mereka hanya lari dari benteng ke benteng karena benteng orang-orang Yahudi Khaybar ini berlapis-lapis. Kemudian tatkala sampai ke benteng kelima, dan benteng kelima ini benteng terkuat. Ya, benteng kelima ini benteng terkuat dari orang-orang Yahudi. Namanya Hisnun Nazar, ya, benteng Nizar. Ya, ini benteng terkuat dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi di benteng ini mereka dikumpulkan, anak-anak, istri-istri mereka dikumpulkan di situ. Jadi kalau di benteng Naim yang pertama, kemudian benteng kedua, benteng ketiga, benteng keempat, mereka tidak mengumpulkan anak dan istri mereka di situ. Kenapa? Karena mereka mengumpulkannya di benteng yang terkuat, benteng yang kelima ini. Karena mereka yakin mau sekuat apapun Rasulullah SAW mengepung kita, kalau udah di benteng Nizar ini, benteng terakhir ini, maka kami akan kuat, ya, bertahan lama di benteng ini. Nggak mungkin kaum muslimin bisa menembus pertahanan benteng Nizar. Maka Rasulullah SAW ya kemudian kesulitan, ya, berhari-hari Rasulullah SAW dengan kaum muslimin, ya, mengepung benteng Nizar, ya. Adapun orang-orang Yahudi bertahan dengan sangat baik dengan panah-panah mereka, dengan batu-batu mereka yang dilemparkan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin kesulitan, ya, setelah berhari-hari kemudian mengepung benteng Nizar. Rasulullah SAW ya, memerintahkan para sahabatnya untuk membuat al-manjanik. Ya, manjanik ini dalam bahasa Arab artinya kalau sekarang ini pelontar. Ya, apa aja ya? Pelontar-pelontar untuk menghancurkan benteng-benteng itu namanya manjanik kalau bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin pelontar gitu ya. Ya, pelontar untuk menghancurkan benteng-benteng orang-orang Yahudi. Maka dibuatlah ini al-manjanik, ya, pelontar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian dilemparilah benteng Nizar ini, ya, oleh pelontar-pelontar Rasulullah SAW. Ya, berhari-hari dilempari dengan batu-batu dari Rasulullah SAW yang sangat besar. Ya, hingga akhirnya runtuhlah satu bagian dari benteng Nizar. Yang mereka mengira bahwa benteng-benteng ini bisa menyelamatkan mereka dari Allah dan Rasulnya, bisa menyelamatkan mereka, ya, dari kaum muslimin, ya. Namun Rasulullah SAW, ya, berkat pertolongan Allah, ya, dan para malaikatnya kemudian berhasil untuk menghancurkan salah satu sisi dari benteng Nizar. Maka masuklah kaum muslimin, ya, untuk menyerang orang-orang Yahudi yang berada di dalam benteng Nizar, benteng terkuatnya orang-orang Yahudi Khaybar.
Maka tatkala kaum muslimin sampai ke dalam, kemudian berhasil menguasai benteng tersebut, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi pun lari dari benteng Nizar, meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan istri-istri mereka, meninggalkan harta benda mereka. Yang terpenting adalah mereka selamat. Tidak peduli anak-anak mereka, nggak peduli istri-istri mereka. Maka kesatria-kesatria Yahudi ini kemudian lari terbirit-birit, ya, kemudian lari untuk meninggalkan benteng Nizar. Ya, kemana mereka lari? Mereka kemudian lari ke benteng-benteng kecil yang berada di sekitar Khaybar. Karena tatkala benteng Nizar telah dikuasai oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka ini adalah kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Maka orang-orang bertakbir, Allahu Akbar, futihat Khaybar, Allahu Akbar, futihat Khaybar. Ya, Khaybar telah ditaklukkan, Khaybar telah dikuasai, Allahu Akbar. Bersyukurlah kaum muslimin. Ya, setelah kaum muslimin berhasil untuk menguasai benteng terkuat mereka, benteng terkuat dari orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Yahudi, ya, setelah ditaklukannya benteng Nizar ini, seperti yang disampaikan tadi, mereka kemudian berpencar ke benteng-benteng kecil yang berada di sekitar Khaybar. Ya, ada benteng-benteng kecil bernama Qamus. Ya, ada juga benteng ini, benteng Qamus, ini benteng milik orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kita tahu Bani Nadir ini siapa, Cepi? Yang diusir, ya, yang diusir dari Madinah. Ini mereka yang diusir dari Madinah oleh Rasulullah SAW. Perginya kemana? Perginya ke Khaybar. Mereka bikin benteng sendiri. Ini namanya benteng Qamis. Benteng Qamus. Benteng Qamus. Kemudian ada benteng yang kedua namanya benteng Watih. Ya, benteng Watih, kemudian yang ketiga ada benteng Salalim. Nah, ini tiga benteng yang kecil dibandingkan benteng-benteng yang ditaklukkan oleh kaum muslimin yang 5 tadi, ya, yang diakhiri dengan penaklukan benteng Nizar. Maka Rasulullah SAW kemudian meneruskan penaklukannya, mengepung 3 benteng ini. Dan ternyata 3 benteng ini, ya, meskipun bentengnya kecil, namun mereka melakukan perlawanan yang sangat kuat. Kenapa? Karena ini benteng terakhir, nggak ada lagi benteng setelah 3 benteng kecil ini. Maka mereka, orang-orang Yahudi, mati-matian memperjuangkan 3 benteng yang tersisa dari orang Yahudi. Maka fadamal hisar arba'ata asyara yauman. Maka dikepunglah 3 benteng ini selama berapa hari? 14 hari. Ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah dikepung berhari-hari selama sampai 14 hari, kemudian dilempari oleh pelontar-pelontar yang dibuat oleh kaum muslimin. Ya, maka orang-orang Yahudi tatkala terpojok, mereka kemudian mengetahui kita tidak mungkin selamat. Ya, dari Rasulullah SAW dan pasukannya, dari kaum muslimin, benteng ini akan hancur. Ya, kita tidak akan selamat kalau kita biarkan benteng ini hancur. Kita semua akan habis oleh kaum muslimin dan oleh Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah, ya, pimpinan dari orang-orang Yahudi. Siapa namanya? Ibn Abil Haqiq. Ya, namanya Ibn Abil Haqiq. Nah, Ibn Abil Haqiq kemudian keluar. Kemudian menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Muhammad, ya, anzil faukallimuk. Wahai Muhammad, turunlah engkau, aku akan berdiskusi dengan engkau, aku akan berdamai dengan engkau, wahai Muhammad. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Naam. Ya, oke, kalau begitu baik. Maka bertemulah Rasulullah SAW dengan pimpinan Yahudi ini, Ibn Abil Haqiq. Ya, sehingga mereka kemudian berdiskusi. Kemudian orang Yahudi berkata, kami, wahai Muhammad, biarkanlah kami, ya, pasukan Khaybar ini untuk keluar dari Khaybar, ya, dengan selamat. Biarkanlah kami keluar dari Khaybar bersama anak-anak kami dengan selamat. Ini permintaan dari Ibn Abil Haqiq. Ya.
falaka falaka malun wa ardun wa ala safra'i wal bayda, ya, maka bagimu ya Rasulullah, ya, semua yang kami miliki, ya, biarkanlah kami keluar dari Khaybar, dari tanah kami ini bersama anak-anak dan istri-istri kami. Kami akan tinggalkan bagimu seluruh harta kami, emas, perak, hewan ternak, kebun-kebun kurma, ya, dan seluruh yang kami miliki kami akan tinggalkan. Yang kami bawa hanyalah baju yang melekat di kulit kami, wahai Muhammad. Baju yang melekat di tubuh kami, wahai Muhammad. Ini perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan pemuka dari orang-orang Khaybar. Orang-orang Khaybar sudah ketakutan, mereka udah gak bisa lagi menghadapi Muhammad. Ya, maka apa kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW pun menerima. Ya, Rasulullah SAW menginginkan perdamaian Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa syarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa bari'at minkum zimmatullah wa zimmatu rasulihi in katamtumuni syai'an. Tayyib, ya, khair. Baik, kita akan biarkan kalian keluar dari Khaybar bersama anak-anak kalian, ya, bersama keturunan kalian, istri-istri kalian, ya. Tapi jika ada seseorang di antara kalian kemudian menyembunyikan hartanya, ini lihat perjanjiannya, seluruh harta ditinggalkan, nggak ada yang dibawa kecuali hanya baju yang ada di dalam tubuh mereka, ya, yang ada yang dipakai oleh tubuh-tubuh mereka. Tapi kata Rasul, seandainya ditemukan ada yang menyembunyikan harta bendanya, ya, maka telah lepas, ya, janji Allah, telah lepas jaminan Allah dan Rasulnya. Ini begitu adil, ya, perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mempersilahkan, tapi apabila ada yang berkhianat, ya, dari orang-orang Yahudi, maka telah lepas, ya, jaminan Allah dan Rasulnya, ya, harus dihukum mati orang yang berkhianat. Ini perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Yahud Khaybar. Apakah orang-orang Yahudi benar-benar pernah menepati janjinya? Ya, jawabannya enggak pernah. Ya, orang-orang Yahudi apakah pernah menepati janjinya? Jawabannya enggak. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyepakati janji dengan orang-orang Yahudi bahwa tidak ada yang mereka bawa kecuali baju yang ada pada tubuh mereka. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendapatkan kabar bahwa ada orang-orang Yahudi, ada 2 orang dari anaknya Ibnul Haqiq, ya, dari anak dari Ibn Abil Haqiq, 2 anak dari Ibn Abil Haqiq, kemudian ternyata menyembunyikan harta mereka. Ya, ternyata ditaruh di dalam karung, kemudian disembunyikan. Ya, isinya apa? Isinya uang yang sangat banyak, perhiasan-perhiasan. Ya, maka setelah ketahuan oleh Rasulullah SAW, ya, dari mata-mata Rasulullah SAW, maka kedua orang ini pun dihukum mati oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, adapun orang-orang Yahudi selalu mengingkari janji yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun menepati janjinya untuk melepaskan jaminan Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang berkhianat. Maka dibunuhlah 2 orang yang ternyata menyembunyikan harta bendanya di dalam sebuah karung yang dibawanya. Adapun seorang bernama Kinanah ibn Rabi. Ya, Kinanah bin Rabi ini juga menyembunyikan hartanya. Ya, tatkala dikabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dari mata-matanya, sesungguhnya seseorang yang namanya Kinanah ibn Rabi ini telah menyembunyikan hartanya, ya, yang ditanam di dalam tanah. Jadi dia buat lubang, kemudian hartanya ditimbun. Yang ditimbun kemudian dikubur lagi oleh Kinanah ini. Maka mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW pun memanggil Kinanah, ya, Kinanah ibn Rabi. Apa kata Rasulullah SAW? Benar kamu nyembunyiin harta, wahai Kinanah? Enggak ya Rasulullah,
Enggak ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ara'aita in wajadnahu indaka aqtuluk? Ya, wahai Kinanah, kalau seandainya aku menemukan harta itu, ya, apakah engkau siap kalau nanti aku bunuh, wahai Kinanah ibn Rabi? Apa Kinanah? Siap. Ya, aku siap dibunuh kalau engkau menemukan harta di rumahku, wahai Muhammad. Ini Kinanah yakin bahwa Nabi Muhammad tidak menemukan, ya, harta yang ditimbunnya, ya, karena sudah ditimbun dengan sangat rapi oleh Kinanah. Jadi nggak mungkin Muhammad ini menemukan harta yang disembunyikan oleh Kinanah. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menyuruh para sahabatnya untuk mencari harta yang disembunyikan oleh Kinanah. Dan setelah dicari, kemudian dibongkar, kemudian dikeruk, ditemukanlah bahwa harta tersebut benar ada di dalam rumahnya Kinanah. Maka dibunuhlah Kinanah sesuai dengan janji yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Rasul telah memberikan uzur terakhir. Apakah benar, ya, kalau seandainya kamu menyembunyikan aku akan membunuhmu, kamu siap? Ini Rasul ingin memberikan kesempatan terakhir. Ya. Seandainya dia kemudian bertaubat gitu ya, kemudian mengakui perbuatan tersebut. Ternyata Yahudi ini tidak sekali-kali untuk mengakui kesalahannya, untuk mengakui perbuatannya, sehingga Rasulullah SAW tidak ada pilihan lagi kecuali untuk membunuh orang Yahudi ini. Maka Rasulullah SAW, ya, setelah peperangan ini, kemudian Rasulullah SAW sesuai kesepakatan tadi bahwa orang-orang Yahudi kemudian hendak keluar dari Khaybar. Ya, hanya menggunakan apa, Cepi? Bismillah. Jalan kaki dan tidak bawa kecuali baju yang ada di badannya. Kemudian tatkala mereka hendak keluar dari Khaybar, tiba-tiba seorang dari mereka mengatakan, "Ya Muhammad, ya, da'na nakunu fi hadhil ard nuslihuha." Wahai Muhammad, biarkanlah kami yang mengurus tanah Khaybar ini, ya Rasulullah, ya Muhammad. Ya, sesungguhnya kalian ini tidak mungkin mengurus tanah di Khaybar. Kami lebih tahu Khaybar daripada kalian. Ya, dan kalian akan sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Maka biarkanlah kami yang mengurus Khaybar ini, wahai Muhammad. Biarkanlah kami tinggal di sini. Jangan engkau usir kami, wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kemudian Nabi Muhammad memaafkan mereka. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, oke, ya, kalau begitu kalian tidak kami usir dari Khaybar. Kalian tinggal di Khaybar, ya, dengan syarat, ya, bahwa setengah dari hasil Khaybar ini maka hasilnya diberikan bagi kaum muslimin. Ya, jumlahnya diberikan kepada kaum muslimin. Maka setelah peperangan ini Rasulullah SAW dan para sahabat pun kemudian mendapatkan harta yang begitu banyak, ya, dari rampasan perang. Kemudian dari sebagian setengah dari hasil kebun kurma orang-orang Khaybar, dan setengahnya itu sangat banyak. Ya, setengah hasil kurma dari kebun-kebunnya Khaybar itu sangat melimpah. Maka dikatakan bahwa kaum muslimin tidak pernah merasakan rasa kenyang, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan Khaybar bagi kaum muslimin, ya. Ketika penaklukan kota Khaybar ini, maka kaum muslimin baru merasakan apa itu rasanya kenyang. Sebelumnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin merasakan kelaparan yang berkelanjutan, bertahun-tahun hidup kelaparan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Baru setelah Khaybar inilah kaum muslimin kemudian mendapatkan makanan yang cukup, ya, dan mendapatkan bagian dari kebun-kebun korma di Khaybar, ya, sehingga orang-orang muhajir yang mendapat bagian dari Khaybar, ini orang-orang muhajir tatkala pergi ke Madinah, mereka nggak punya apa-apa. Siapa yang memberikan mereka? Yang memberikan mereka tidak lain adalah orang-orang Ansar, ya, diberikan setengah kebunnya. Maka setelah perang Khaybar, orang-orang muhajirin kemudian memberikan kebun-kebun yang dibagi oleh orang-orang Ansar. Akadnya pemberian. Orang-orang Ansar memberikan kepada orang-orang muhajirin, ya, setengah ladangnya untuk
kehidupan kaum muslimin. Tapi setelah orang-orang muhajir mendapatkan bagian dari Khaybar, harta yang begitu banyak, maka lihat zuhudnya kaum muslimin. Kaum muslimin, orang-orang muhajirin kemudian mengembalikan, ini harta kalian, kalian telah memberikan ini kepada kami, tapi kami telah mendapatkan harta yang lain, maka ini kami kembalikan kepada kalian. Lihat bagaimana zuhudnya kaum muslimin. Tidak mencari dunia, tidak butuh dengan dunia. Ya, mereka tatkala mendapatkan keluasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kembalikan hal tersebut, meskipun akad awalnya mereka adalah pemberian, tapi karena zuhudnya orang-orang muhajirin, maka dikembalikanlah tanah-tanah, lahan-lahan tersebut kepada orang-orang Ansar yang berada di Madinah. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan, Cepi. Ya, semoga kita bisa mendapatkan faidah yang sangat banyak ya dari penaklukan Rasulullah SAW ya kepada orang-orang Yahudi Khaybar yang berkali-kali mengkhianati janji-janji dari Rasulullah SAW, berkali-kali hendak membunuh Rasulullah SAW, hendak menjatuhkan batu ke atas kepala Rasul, kemudian meracuni Rasulullah SAW, mengumpulkan orang-orang Arab untuk menghabisi Rasulullah SAW di perang Khandaq. Ya, maka Rasulullah SAW pun memberikan mereka pelajaran. Ya, karena tidak bisa orang-orang yang demikian ini diberikan perjanjian-perjanjian yang sedemikian rupa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Aziz Fatur Rahman LC hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan kisah dari perang Khaybar di mana Rasulullah SAW berperang dengan kaum Yahudi. Dan ikhwati man azanillahu wa iyyakum, kami berikan kesempatan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz di sesi tanya jawab. Silakan kirimkan atau bisa bertanya langsung ke nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122271476. Baik, sudah ada pesan singkat yang masuk, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Tidak menyebutkan namanya dan di mana. Beliau bertanya, bagaimana dengan umat Islam yang mengaku mencintai Rasulullah tetapi pada hakikatnya meninggalkan sunnah-sunnah dari Rasulullah sendiri, Ustadz? Silakan. Masya Allah. Ya, bagaimana orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW sedangkan mereka meninggalkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Maka cinta ini cinta palsu. Kenapa cinta palsu? Karena di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah cara ya agar kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Dan ciri, ini cara sekaligus ciri. Ya, bahwa ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasulullah SAW adalah orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita semua mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya cinta, bukan dengan cinta yang palsu. Bagaimana itu? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, seluruh sunnahnya. Ya, tanpa kita kemudian mempertanyakan hal tersebut. Ya, tatkala Rasulullah SAW kemudian beliau mempunyai memelihara jenggot, maka hendaknya kita mengikuti sunnah beliau. Kemudian tatkala Rasulullah SAW kemudian mempunyai akhlak yang luar biasa, ya, yang bagaimana pemaafnya Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, maka hendaknya kita mengikuti sunnah-sunnah beliau ini. Ya, karena sebagian dari kita tatkala kita mengakui cinta kepada Rasulullah SAW, tapi akhlak kita jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
Perkataan-perkataan kita sering kotor, sering kita mencaci maki sahabat kita, sering kita mencaci maki orang-orang yang lainnya, sering kita menghinakan, bahkan menganggap rendah. Ya, padahal hendaknya mereka bukan dianggap rendah, tapi hendaknya mereka ini orang-orang yang belum mengetahui. Itu kita dakwahi. Ya, dengan perkataan-perkataan yang lembut. Ya, semoga dengan perkataan-perkataan tersebut, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW inilah, ya, kita kemudian mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan akhlak inilah kita kemudian dengan perantara kita kemudian orang-orang mengenal dengan sunnah, dengan memurnikan tauhid sehingga mereka bisa mengenal sunnah karena kita. Itu pahala yang sangat besar. La yahdiyallahu bika khairan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humurin ni'am. Ya, orang mendapatkan hidayah, ya, berkat perantara kita, ini sebagaimana dikatakan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, maka itu jauh lebih besar, ya, daripada humurin ni'am. Humurin ni'am ini adalah onta merah. Ya, kalau dalam secara bahasa ini onta merah yang harganya sangat mahal. Ya, atau dalam konteksnya Ali bin Abi Thalib yaitu lebih besar daripada seluruh ghanimah, seluruh harta rampasan perang yang akan engkau dapat, ya, dari perang Khaybar. Seandainya ada seorang Yahudi yang masuk Islam tanpa engkau perangi, maka itu jauh lebih besar, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada seluruh harta rampasan perang yang engkau dapat dari Khaybar. Maka hendaknya kita mencintai Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya, seluruh sunnahnya, ya, dan kita jauhi kebid'ahan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu jawaban ACP. Allahu taala alam bisawab.